Teman-teman, kisah inspirasi berikutnya ini tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamental yang begitu buruk. Dia tuh cepat marah. Kemudian dia diberikan sebungkus paku oleh ayahnya. Ayahnya berkata kalau anak tersebut sedang dalam kondisi marah, dia harus memukul paku ke pagar. Nah, hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ditancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang dilakukan kemudian dia ceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus kamu, Nak. Sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Coba lihat, masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anaknya. Lalu ayahnya tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kamu lontarkan kepada orang yang lain. Mungkin kamu berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya lagi. Tapi, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" Ucap ayah tersebut. Dari cerita ini kita bisa belajar kalau ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meskipun mungkin mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika kita meminta maaf kepada mereka. Namun, kita tidak bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah kita bisa sembuh. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi sehingga tidak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Memang semua butuh proses, semua butuh tahap, namun kalau kita berusaha, tentunya pasti kita bisa. Pasti kita bisa menguasai emosi dalam diri kita.